Hari ini genap 20 tahun sejak tsunami melanda Asia Tenggara. Pada 26 Disember 2004, berlaku satu gempa bumi yang sangat kuat di dasar laut berdekatan Bandar Aceh di Indonesia. Dan alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan dari seluruh dunia termasuk Malaysia, Kuala Lumpur menguatkan kami di Aceh. Hubungan erat Aceh dengan Malaysia tidak bisa lepas dari romantisme sejarah. Ini bukanlah komentar yang pertama kali saya dapatkan dari Malaysia. Mengungkit-ungkit bantuan Malaysia saat tsunami Aceh. Silahkan ajukan kepada pemerintah negara kalian atau kerajaan Malaysia untuk menghitung jumlah bantuan Malaysia pada saat itu dan ajukan ke pemerintah Indonesia. Saya jamin 100% pemerintah Indonesia akan mengembalikan bantuan kalian tersebut. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Mengenang bencana tsunami di Aceh, Indonesia kini sudah berjalan 20 tahun dan pemimpin-pemimpin Aceh sana pun banyak yang berterima kasih karena banyaknya bantuan-bantuan dari Malaysia. Karena Malaysia, Aceh itu boleh bangkit kembali. Akan tetapi itu dipatahkan oleh salah satu orang Aceh. Entah ini orang Aceh ataupun mengaku orang Aceh yang sangat begitu bencinya kepada Malaysia. Bahkan rakyat Malaysia itu merasa kecewa, geng. Dan kita tengok dulu sebelumnya ya. Karena tadi itu saya itu dikirimin link oleh salah satu orang Malaysia. Saya tak payah cakap lah siapa dia orang. Yang penting kita tengok dulu isi videonya dan nanti endingnya itu macam mana. Oke, kita tengok dulu yang pertama macam mana orang Malaysia mengucapkan ulang tahun di tsunami Bandar Aceh. Hari ini genap 20 tahun sejak tsunami melanda Asia Tenggara. Pada 26 Disember 2004, berlaku satu gempa bumi yang sangat kuat di dasar laut berdekatan Bandar Aceh di Indonesia. Ia merupakan antara gempa bumi paling besar yang pernah direkodkan dalam sejarah moden pada saiz 9.2 pada skala Richter. Akibatnya, terhasil ombak setinggi lebih dari 30 meter yang kemudiannya telah membantai kawasan tepi pantai dari Asia Tenggara sampai ke benua Afrika. Terlalu banyak bandar dan kampung yang disapu bersih oleh gelombang tsunami ini. Bencana alam ni telah mengorbankan antara 230,000 hingga 280,000 nyawa dan jutaan lagi kehilangan tempat tinggal. Memang satu jumlah yang susah kita nak bayangkan. Kalau nak bayangkan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh gempa bumi itu, ia lebih kurang sama dengan kekuatan 23,000 bom yang menghentam Hiroshima dulu. Yang lebih menyedihkan, ada banyak jasad yang tak dijumpai langsung. Antara negara yang paling teruk terjejas ialah Indonesia, diikuti Sri Lanka, India, Thailand dan juga Malaysia. Hampir separuh angka korban yang disebut tadi berasal dari Indonesia sebab epicenter di Aceh. Di Malaysia, angka korban antara 60 ke 70 orang, kebanyakannya keluarga yang tengah berkelah di pantai masa tu. Di Afrika ada juga beberapa negara yang terkena tsunami tapi impaknya tak seteruk macam di Asia Tenggara sebab kebanyakan tenaga ombak tu dah habis untuk merentas laut. Peristiwa ni bukan saja meninggalkan kesan fizikal yang dahsyat seperti perubahan bentuk muka bumi, tapi juga kesan emosi yang mendalam, terutamanya pada mangsa dan keluarga mereka. Seluruh dunia bertindak balas dengan memberikan pelbagai bentuk bantuan kemanusiaan seperti bantuan dana, perubatan, makanan dan tempat perlindungan. Bencana yang menyayat hatinya telah membuka mata dunia tentang betapa pentingnya sistem amaran awal tsunami. Seingat Nas, lepas tsunami 2004 ni lah, setiap kali ada berita gempa bumi, tak kira kecil atau besar, lepas tu akan ada kenyataan susulan. Contohnya, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Bencana tsunami 2004 ni satu peringatan yang mendalam untuk kita betapa kerdilnya kita ni di atas muka bumi. Orang Malaysia menyatakan hal ini sebuah kepedulian. Sebuah kepeduliannya Malaysia terhadap Indonesia, karena Malaysia pun juga ada yang mengalami bencana di saat itu karena kena ke Malaysia juga ya. Tapi Malaysia termasuk negara yang
paling peduli kepada Banda Aceh Indonesia tersebut. Dan bangkitnya Aceh itu juga karena bantuan-bantuan dari Malaysia. Sekarang kita dengarkan dulu penjelasan dari pemimpin yang berada di Aceh, macam mana dia orang itu mengucapkannya. Ya, tanggal 26 Desember tahun 2004 bencana besar gempa bumi dan tsunami melanda Aceh, meluluhlantakkan beberapa bagian Aceh sehingga tak tersisa apapun. Yang tersisa kemudian adalah semangat yang diberikan oleh kawan-kawan dari seluruh dunia untuk menguatkan kepada rakyat Aceh untuk bangkit kembali, keluar dari tekanan yang berat sekali. Dan alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan dari seluruh dunia termasuk Malaysia, Kuala Lumpur, menguatkan kami di Aceh sehingga hari ini setelah 20 tahun kami bisa bangkit dan kami hari ini bisa mandiri, bisa melakukan semua aktivitas kembali, membangkitkan ekonomi, membangkitkan semangat rakyat, bahkan bisa membangun lebih baik dibandingkan sebelum tsunami terjadi. Oleh karenanya, walaupun telah 20 tahun berlangsung, tak pernah lepas rasa terima kasih kami kepada masyarakat dunia termasuk Malaysia yang telah membantu kami. Dan mari kita petik pelajaran penting dari kejadian tsunami untuk kita terus mengembangkan yang kita namakan dengan awareness, kewaspadaan, kesiapsiagaan bahwa bencana bisa saja berulang dan terjadi dimanapun bahagian di dunia ini. Dari pelajaran penting ini kita ambil pelajaran untuk mengurangkan korban manusia dan mengurangkan korban harta benda, dan tentu bersama kita bisa melakukan bersama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan ikhlas dan tulus dari pemimpin Aceh kepada Malaysia, yang sebenarnya kenapa Malaysia itu begitu pedulinya kepada bangsa Indonesia yang terutama mengalami bencana alam di Aceh tersebut. Apa mungkin karena Indonesia Malaysia ini serumpun, ataupun Indonesia Malaysia ini sama-sama umat beragama Islam, ya tentunya ya. Atau mungkin karena begitu banyaknya juga bangsa Aceh yang berada di Malaysia. Sekarang kita tengok sejarah seberapa eratnya bangsa Aceh dengan Malaysia. Apa Aceh dengan Malaysia? Mengapa Aceh dan Malaysia punya hubungan yang sangat kuat hingga sekarang? Hubungan erat Aceh dengan Malaysia tidak bisa lepas dari romantisme sejarah. Aceh pernah membebaskan semenanjung Melayu dari penjajahan Portugis. Aceh pernah sangat berkuasa di negeri jiran tersebut. Malah permaisuri Sultan Iskandar Muda, raja yang paling kesohor di Aceh, merupakan orang Pahang Malaysia. Putra Pahang alias Putri Pahang. Kemudian ketika Aceh didera konflik bersenjata, Malaysia menjadi basis kedua gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hubungan Aceh dengan Malaysia sudah sangat harmonis sejak ratusan tahun silam, baik hubungan politik maupun hubungan perdagangan. Sebelum Indonesia merdeka, para pengusaha Aceh sudah sangat eksis di Malaysia. Mereka mendirikan badan usaha Sabena yang bermakna selalu ada. Badan usaha tersebut tidak hanya mengurus soal bisnis dan perdagangan, tapi juga menerbitkan buku-buku dan majalah tentang Aceh. Menariknya, buku-buku itu ditulis dalam bahasa Aceh dengan terjemahan bahasa Melayu. Wah, keren. Antara Melayu dan Aceh merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ada yang menyebutkan Aceh juga bagian dari rumpun Melayu, meski bahasa Aceh jauh berbeda dengan bahasa Melayu. Pada masa Portugis dan Belanda memperluas kekuasaannya ke semenanjung Malaysia, Aceh dikenal gigih menentang penjajahan Barat. Labuhan Aceh atau Militown di bagian selatan Pulau Penang merupakan daerah yang sering dijadikan pintu masuk pejuang dan pedagang Aceh ke Malaysia.
Pada abad ke-18, saudagar-saudagar dari Aceh datang ke Malaysia untuk urusan dagang dan diplomasi. Kala itu, Tengku Said Hussein Al-Aidid merupakan salah seorang saudagar Aceh yang sangat terkenal di kalangan orang Aceh di Pulau Penang. Ia hijrah dari Aceh ke Pulau Penang sebagai pedagang rempah-rempah. Memasuki abad ke-19, saudagar-saudagar Aceh mulai menggunakan Sungai Penang sebagai pelabuhan. Segitu eratnya Geng ya, dan ternyata ada sejarahnya, hubungan eratnya antara Malaysia dan juga Aceh. Akan tetapi semua itu dipatahkan, langsung dipatahkan, dan membuat rakyat Malaysia itu yang sudah membantu Banda Aceh, membantu kebangkitannya di Aceh, kini agak sedikit kecewa karena ada satu orang ini, entah ini asli orang Aceh ataupun mengaku-ngaku orang Aceh, yang tujuannya itu teringin memecah belahkan antara Aceh dan juga Malaysia. Tidak usah berlama-lama geng, langsung kita simak saja videonya. Siapa dia orang? Saya rasa orang juga sudah tahu. Kita putar. Ya, kita baca komentar seperti ini. Ini bukanlah komentar yang pertama kali saya dapatkan dari Malaysia. Setiap kali mereka menghina Indonesia dan kemudian kita membalasnya, atau saya membalasnya. Mengungkit-ungkit bantuan Malaysia saat tsunami Aceh 2004, 20 tahun yang lalu ya, 2004 silam. Itu. Perlu diketahui bahwa ketika tsunami melanda Aceh itu adalah bencana alam dengan korban terbesar sepanjang sejarah manusia modern. Ya. Jadi ketika terjadi tsunami di daerah kami di Aceh, bukan hanya Malaysia, tapi ada 53 negara yang ikut membantu kami pada saat itu. Di dalamnya termasuk bahkan Israel. Oke. Dan dari 53 negara itu, sampai saat ini, setidaknya sampai saat ini, saya hanya menemui orang Malaysia yang terus mengungkit-ungkit bantuan itu setiap kali mereka menghina negara kita dan kita membalasnya. Menghina Indonesia. Oke. Dan negara lain yang pernah juga mengungkit masalah ini adalah Australia. Tapi itu bukan masyarakatnya ya. Bukan seperti Malaysia. Kalau Malaysia masyarakatnya, Australia ini pemerintahnya yang pernah mengungkit itu. Dan ketika pemerintahnya mengungkit soal itu, Indonesia pada saat itu melalui Wakil Presiden Yusuf Kala dengan tegas mengatakan, silakan Australia hitung berapa bantuan yang sudah dikeluarkan untuk tsunami untuk Aceh pada saat itu, kami akan bayar. Oke. Wow. Nah, jadi kalian orang Malaysia, kalau kalian tidak terima, setiap kali kalian menghina Indonesia dan kami membalasnya, kalian menggunakan perihal tsunami di Aceh yang kalian bantu itu sebagai alat untuk membuat kami tidak bisa membalas komentar kalian atau penghinaan kalian. Saya sarankan, silahkan kalian datang ke parlemen kalian, minta supaya pemerintah Malaysia secara resmi meminta Indonesia mengembalikan bantuan tsunami tersebut, ya. Dan perlu diketahui, kalian orang Malaysia, ya, dari 53 negara pemberi bantuan itu, Malaysia bahkan 30 besar pun tidak termasuk dalam penyumbang terbesar. Singapura jauh lebih besar memberikan bantuan kepada Indonesia. Israel jauh lebih besar membantu Aceh pada saat itu dibandingkan Malaysia. Malaysia juga meski tetangga terdekat bukanlah negara pertama yang datang membantu ke Aceh saat itu. Oke, jadi jangan salah paham, video ini bukan saya maksudkan untuk menafikan bantuan dari Malaysia atau negara-negara lain, dan bukan juga karena kesombongan, karena sekarang sudah dibantu lalu kemudian kita lupa bahwa pernah dibantu. Tetapi ini saya sampaikan karena bantuan Malaysia kepada Aceh ini beberapa kali saya lihat di dunia maya dijadikan sebagai sandera
bahwa supaya Malaysia tuh bebas saja menghina Indonesia, warga Malaysia bebas menghina Indonesia, sementara kami tidak boleh membalas karena telah terlanjur menerima bantuan kalian semasa tsunami. Gila. Seperti itu. Ya. Jadi hanya kalian satu-satunya sampai saat ini, sekali lagi saya ulangi, hanya kalian warga Malaysia, satu-satunya warga negara dari 53 negara yang beri bantuan kepada Indonesia yang masih mengungkit-ungkit bantuan tsunami tersebut setiap kali kalian menghina negara kami. Oke? Jadi, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan saya bermaksud untuk tidak berterima kasih atas bantuan kepada kami dulu, tetapi ini adalah ungkapan saya bahwa bukan karena bantuan itu kalian kemudian bebas menghina Indonesia. Ya, kalau kalian tidak senang dengan itu dan masih merasa mengganjal karena pernah membantu kami selama mendapat musibah, silahkan ajukan kepada pemerintah negara kalian atau kerajaan Malaysia untuk menghitung jumlah bantuan Malaysia pada saat itu dan ajukan ke pemerintah Indonesia. Saya jamin 100% pemerintah Indonesia akan mengembalikan bantuan kalian tersebut. Demikian ya. Jadi, kalau yang masih berkomentar seperti ini lagi, nggak perlu di TikTok, tapi langsung saja ke parlemen kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kita ulang komentarnya tersebut ya. Bapak Winman Nur ini orang Aceh kan? Di waktu Aceh dilanda tsunami 2004, Malaysia mendukung, membantu Aceh dengan ikhlas. Ramai dokter Malaysia turun di bawah tenda memberi rawatan ke. Tinggal mengakui, ya terima kasih, gitu saja. Apa susahnya sih? Nggak usah cakap yang berlebih-berlebih macam itu. Karena mohon maaf ya Bang Winman Nur ya, kita sama-sama orang Indonesia. Saya tak mau memecah belahkan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kalau abang itu katakan tadi orang Malaysia begitu banyaknya yang menghina Indonesia, kita tak mau dengar hanya lewat omongan ataupun lewat mulut saja. Mesti ada bukti, biar ada fakta-fakta yang sebenarnya. Karena kita tengok dari kemarin-kemarin itu geng ya, dari semenjak mau merayakan ulang tahunnya tsunami di Aceh itu, nggak ada tuh video ataupun rakyat Malaysia yang membuat video tentang mengungkit kebaikannya ataupun menghina Indonesia, itu nggak ada. Tengok kita putar di video yang paling awal hingga akhir, mana ada yang telah mengungkit ataupun menghina Indonesia. Dia orang itu malah mengapresiasikan dengan membuat kenangan lah intinya, kenangan sewaktu di Malaysia. Bahkan pemimpin Acehnya itu pun juga sangat-sangat berterima kasih kepada Malaysia. Mohon maaf, bukannya saya ini terlalu membela Malaysia, bukan, cuman yang saya ketahui, yang saya tangkap itu memang nggak ada penghinaan, malahan kedua negara ini saling menjaga, saling silaturahmi, saling merangkul. Bukan hanya di media sosial saja ya yang pemimpinnya, tapi apabila jumpa langsung rakyat Malaysia berjumpa dengan rakyat Aceh, itu sangatlah merangkul macam sahabatnya sendiri. Ada salah satu fakta, kawan saya itu orang Aceh, ketika bekerja ke Malaysia macam mana sambutannya, bagus juga, baik, dianggap macam keluarga sendiri. Lalu di mana penghinaan orang Malaysia terhadap orang Indonesia yang ditujukan kepada Aceh? Saya belum pernah menerima. Kalau bukan saya ini membela salah satu pihak ya, tapi kalau ini benar-benar ada faktanya, nanti kita ulas bersama-sama, kita akui gitu. Tapi sampai saat ini saya belum menjumpai hal yang pernah dikatakan oleh Abang Winman Nur tersebut. Dan kalau ini sampai meluas ke Malaysia, ini membuat kekecewaan rakyat Malaysia yang tengah membantu Indonesia. Karena tadi yang mengirimin saya link itu pun jujur itu orang Malaysia juga. Tapi dia itu menyuruh
mereaction video ini bukan berarti untuk mengungkit kebaikannya Malaysia, akan tetapi untuk menyadarkan dan juga di mana kesalahan rakyat Malaysia tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang salah, mohon diberi saran, dibenarkan, dikritik saya pun juga terima, dan saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.